Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar matematika tentang bab 5, pengolahan data. Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran di bab 5 atau pengolahan data adalah menjelaskan dan menganalisis data yang berkaitan dengan peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Jadi kita masih mempelajari lanjutan bab 5, pengolahan data. Pada kali ini kita akan masuk ke materi membaca data. Apa itu data? Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, ataupun diagram. Data yang telah disajikan dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Jadi, data yang telah dikumpulkan lalu disajikan, maka setelah disajikan itu kita akan lebih mudah untuk membacanya dan memahaminya. Membaca data adalah menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Ini contoh-contoh bentuk menyajikan data ya. Bentuk diagram seperti ini namanya diagram batang. Ada juga bentuk tabel, bisa juga berbentuk disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama, membaca data dalam bentuk daftar. Perhatikan hasil kuesioner berikut. Hasil kuesioner dalam bentuk daftar. Di sini ada daftar olahraga kegemaran siswa kelas 5. Bagaimana cara membaca data dalam bentuk daftar seperti ini? Cara membacanya adalah sebanyak 7 siswa gemar sepak bola. Dilihat pada daftar. Sebanyak 8 siswa gemar futsal. Sebanyak 5 siswa gemar basket. Sebanyak 3 siswa gemar voli. Sebanyak 5 siswa gemar renang. Dan sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Jadi, daftar ini cara membacanya seperti ini ya, yang ada di kotak sebelah kanan. Dari daftar tersebut dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Olahraga kegemaran siswa kelas 5 paling banyak adalah futsal dengan 8 siswa. Yang kedua, olahraga kegemaran siswa kelas 5 paling sedikit adalah voli dengan 3 siswa. Yang ketiga, ada 2 jenis olahraga yang digemari 5 siswa, yaitu basket dan renang. Yang kedua, membaca data dalam bentuk tabel. Perhatikan contoh tabel berikut. Di sini ada tabel kegemaran siswa kelas 5. Pada tabel ini tertulis kegemaran siswa kelas 5. Ada yang melukis, menari, bermain musik, gemar bermain bola, dan gemar membaca buku cerita. Kemudian di kolom sebelahnya ada banyak siswanya. Bagaimana cara membaca data dalam bentuk tabel seperti ini? Ya, sebanyak 6 siswa gemar melukis. Sebanyak 5 siswa gemar menari. Sebanyak 7 siswa gemar bermain musik. Sebanyak 8 siswa gemar bermain bola. Dan sebanyak 4 siswa gemar membaca
buku cerita. Seperti ini ya cara membaca data dalam bentuk tabel. Kemudian yang ketiga, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Apa itu diagram gambar? Diagram gambar atau piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Jadi kata kuncinya adalah menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Perhatikan piktogram atau diagram gambar jumlah buku cerita yang dimiliki siswa. Nama siswa Maryam, jumlah buku di sini gambarnya ada 4 buku. Kita lihat keterangannya. Satu gambar buku mewakili satu buku. Berarti kita jumlahkan 1, 2, 3, 4. Maka cara membacanya yaitu Maryam memiliki 4 buku cerita. Selanjutnya Umar memiliki 2 buku cerita. 3. Aisyah memiliki 3 buku cerita. Ali memiliki 1 buku cerita. Dan Fatimah memiliki 5 buku cerita. Berikut ini adalah contoh piktogram atau diagram gambar jumlah penduduk di beberapa kelurahan. Ada kelurahan A, B, dan C. Jumlah penduduk di sini digambarkan dengan gambar orang ya. Satu gambar mewakili 100 orang. Untuk kelurahan A, kita hitung ada berapa gambarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 100 dikali 8 sama dengan 800. Jadi cara membaca data pada diagram gambar di samping ini yaitu di kelurahan A terdapat 800 penduduk. Di kelurahan B terdapat 650 penduduk. Dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. 100 dikali 6 yaitu 600. Kemudian ada gambar yang hanya separuh. Ini berarti separuh dari 100 yaitu 50. Jadi pada kelurahan B terdapat 650 penduduk dan di kelurahan C terdapat 700 penduduk. Yang keempat, membaca data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Berikut adalah contoh diagram batang nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Bagaimana cara membaca data dalam bentuk diagram batang seperti ini? Perhatikan, sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6. Jadi ini namanya sumbu X ya. Sumbu X atau yang bagian mendatar ini adalah nilai. Nilainya ada nilai 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian yang bagian tegak ini menunjukkan banyak siswa. Di sini ada angka dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Untuk nilai 6, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 6? Kita lihat batangnya ini. Bagian atas batangnya kita luruskan ke sebelah kiri ternyata menuju ke angka 4. Berarti sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6. Kemudian lanjut batang kedua, sebanyak 7 siswa, ya karena batangnya kita luruskan ke sebelah kiri. Nah, ada di sebelah sini, ini menunjukkan di sini
ada 7 ya, angka 7. Sebanyak 7 siswa mendapat nilai 7. Kemudian nilai 8. Nah, ini ada 10 siswa. Sebanyak 10 siswa mendapat nilai 8. Kemudian untuk batang yang keempat, ini nilai 9. Di sini kita luruskan batangnya ke arah sumbu mendatar. Maaf, ke arah sumbu tegak. Di sini angka 9 ya. Nilai 9. Sebanyak 9 siswa mendapat nilai 9 dan sebanyak 5 siswa mendapat nilai 10. Kita lihat untuk nilai 10. Di sini yang memperoleh nilai 10 ada 5 siswa. Pada diagram batang, letak setiap batang-batang persegi panjang memiliki lebar yang sama, harus dibuat terpisah dan jarak antar batang sama. Jadi batangnya kita buat dengan lebar yang sama ya, dan jarak antar batang pun harus sama. Ada jaraknya. Yang kelima, membaca data dalam bentuk diagram garis. Apa itu diagram garis? Diagram garis merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Kata kuncinya, titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu setelah melakukan pengamatan. Misalnya, data pertumbuhan tanaman dalam 1 bulan, atau contoh yang lain, data berat badan bayi dalam 1 tahun. Di bawah ini adalah contoh diagram garis berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Ya, seperti ini ada bulan ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat pada bulan ke-1, lihat titiknya ya. Titiknya ini menunjukkan kalau kita luruskan ke sumbu tegak, ini menunjukkan angka 3 di sini. Nah, berarti pada bulan ke-1 berat badan Mita adalah 3 kg. Lalu kita baca dari hasil membaca data pada diagram garis, dapat kita simpulkan yang pertama, pada bulan ke-1 berat badan Mita 3 kg. Bulan kedua berat badan Mita 4 kg. Bulan ketiga berat badan Mita 5 kg. Bulan keempat berat badan Mita 7 kg. Di sini ya letaknya, diluruskan ternyata ke tengah-tengah antara 6 dan 8, tengah-tengahnya berarti 7. Kemudian bulan kelima berat badan Mita 8 kg. Kemudian yang keenam, membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Di bawah ini ada contoh diagram lingkaran tentang buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Di sini tertulis ada buah mangga, apel, jeruk, dan pisang. Bagaimana cara membaca data dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini? Cara membacanya yaitu sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel. Sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Kemudian, sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai pisang. Dan sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga.
Masih berlanjut tentang diagram lingkaran. Dari diagram lingkaran tadi, buah kesukaan 40 siswa kelas 5 ini, diketahui ya bahwa jumlah siswa kelas 5 sebanyak 40 orang. Nah, bagaimana cara menghitung banyaknya siswa untuk setiap data? Jadi, misal kita ingin mengetahui berapa siswa yang menyukai buah apel, berapa siswa yang menyukai buah jeruk, pisang, dan mangga, maka berikut cara menghitung banyaknya siswa untuk setiap data. Yang pertama, banyak siswa yang menyukai apel. Kita lihat persentasenya apel 20%, berarti 20% dikali jumlah seluruh siswa kelas 5, yaitu 40. Berarti sama dengan 20/100, ingat ya persen artinya per 100, dikali 40, sama dengan 8 siswa. Kemudian, banyak siswa yang menyukai jeruk. Lihat persentase jeruk, 35%. Berarti 35% kali 40. Hasilnya 14 siswa. Selanjutnya, banyak siswa yang menyukai pisang. Persentase pisang 20%. Kita tulis 20% kali 40. Persennya kita tulis menjadi per 100. 20/100 kali 40 sama dengan 8 siswa. Dan yang terakhir, banyak siswa yang menyukai mangga. Kita lihat persentase mangga 25%. 25% dikali 40 sama dengan 25/100 kali 40 sama dengan 10 siswa. Seperti itu ya cara menghitung banyaknya siswa untuk setiap data dari diagram lingkaran pada gambar ini. Nah, untuk melatih keterampilan kalian dalam menghitung, dalam membaca data, maka silahkan kerjakan soal di buku ESPS latihan 1 halaman 120 sampai 122 nomor 1 sampai 7. Petunjuknya, kerjakan tugas dengan tulisan yang rapi, foto, lalu kirimkan ke wali kelas masing-masing. Kerjakan tugas tepat waktu ya anak-anak. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Jadi saat ini kita masih berada di masa pandemi, maka kalian belajar dari rumah dengan sabar, dengan tenang, dan tetap semangat. Serta tak lupa sholat 5 waktu dan jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.